Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain. Nah, kali ini di episode jalan-jalan kali ini bersama saya Benol dan Gus Robin masih di balik layar. Kali ini kita sedang mengeksplor salah satu tempat bersejarah yang ada di sebelah ujung timur Pulau Bali, yaitu Taman Ujung, atau lebih dikenal dengan nama Taman Sukesade Ujung. Oke, nah, saya hari ini tidak sendirian, tetap bersama partner, tapi bukan Gus Robin, karena beliau adalah Ide Made Alit, ya, selaku manajer atau pengelola tempat bersejarah ini. Jadi kita akan bertanya sebelum melakukan penelusuran, bagaimana sih sejarahnya tempat ini, kenapa bisa berada di ujung timur Pulau Bali. Dan mempersingkat waktu, kita langsung tanya ke beliau. Terima kasih Ji, sudah waktunya sudah diluangkan untuk kami bisa membuat konten di sini. Kami ingin tanya, bagaimana sejarahnya tempat ini, kenapa bisa dibangun di sebelah timur Pulau Bali. Oke. Taman ini memang dibangun oleh Raja Karangasem terakhir tahun 1919. Itu mulai, kemudian 1921 upacara pertamanya, karena luas taman ini cukup besar, cukup luas, sampai sekitar 10 hektar. Ya. Jadi tidak bisa sekalian dibangun, jadi bertahap. Makanya 1926 baru secara keseluruhan bisa selesai. Oleh karena itu sebagian baru selesai 1921 kasih upacara, lalu dilanjutkan lagi pembangunannya 1926 baru secara keseluruhan bisa selesai. Dibangunnya taman ini memang itu adalah inspirasi raja bagaimana mengimplementasikan antara negara gunung, kekuatan laut dan kekuatan gunung. Makanya Raja Karangasem itu membuat dekat gunung adalah Taman Tirtegange. Oke, iya. Kemudian dekat laut adalah Taman Sukesade Ujung. Diberikan Taman Sukesade Ujung nama ini memang kalau ujung, nama kata ujung kan sudah seperti ada ujungnya sudah kutubnya, kutub utaranya, kutub selatan, jadi ujung bahasa Bali itu termasuk juga bahasa Indonesia. Kenapa dibangun di sini dan diberikan nama Waterfallis? Karena ini adalah perpaduan arsitekturnya juga merupakan perpaduan arsitektur Eropa, Cina dan Bali. Jadi Bali adalah raja sendiri. Beliau otodidak, beliau bagaimana menginspirasi, mendapatkan inspirasi dari pembangunan ini adalah dari berbagai filosofi dan juga arsitektur terutama Bali, Hindu terutama. Memang awalnya beliau memang mempunyai mendapatkan inspirasi ini betul-betul atas otodidak beliau, dan di samping itu ada seperti inspirasi, bukan karena saintis atau kemampuan dari segi pengetahuan, tapi beliau seolah-olah ada petunjuk-petunjuk begitu. Oleh karena itu taman ini sangat sakral. Kesakralannya walaupun ini sekarang menjadi cagar budaya, dikunjungi oleh banyak tamu juga, karena aura di taman ini kita betul-betul sebagai pimpinan memelihara, baik spiritnya maupun bagaimana memelihara secara fisiknya. Jadi keseimbangan itu tetap kami jaga. Oleh karena itu kami juga secara rutin melakukan upacara bagaimana menjaga spiritual, karena Bali tidak bisa lepas dari spirit. Terutama budaya ini sangat-sangat menentukan, karena untuk mengimbangi teknologi yang sedang berkembang sekarang, saya sangat sepakat bagaimana Bali ini dijaga kesakralannya, karena inilah satu-satunya bagaimana kita bisa bersaing dengan di era global. Artinya persaingan secara positif, tetapi energi yang kita bisa bangun dengan melestarikan kesakralan dan nilai-nilai budaya ini akan melindungi umat Hindu yang ada di Bali. Oleh karena itu cocok dengan pemikiran raja bahwa bagaimana pembangunan ini tidak akan pernah menjemukan, tidak akan pernah, artinya terus melindungi rakyat begitu. Baik secara spiritnya juga secara fisiknya, keajaibannya juga taman ini memberikan nuansa yang positif untuk melindungi rakyat Bali, karena ini dibangun oleh seorang raja. Itu juga disebabkan, bisa Bapak lihat
implementasi dari konsep-konsep seperti ada 3 kanopi dari utara menuju Bale Gili, ada 3. Kemudian di selatannya itu ada 6 kanopi di selatannya. Itu artinya ada bagaimana seorang pemimpin itu harus betul-betul pemimpin itu artinya kalau 3 itu artinya triparata, asih punya bakti. Karakter seorang pemimpin harus cinta kepada negaranya, cinta kepada rakyatnya, kemudian care, peduli ya kepada negara, kepada rakyat, dan begitu juga takwa. Itu arti 3 kanopi itu. Implementasi karakter seorang pemimpin harus mempunyai triparata. Kemudian yang di selatan itu ada 6 kanopi, itu implementasi sadguna. Seorang pemimpin itu harus mengikuti sad itu 6 yang berguna bagi seorang pemimpin. Seperti halnya sandi, seorang pemimpin harus tidak putus asa, harus semangat, kemudian mempunyai cita-cita yang tinggi. Seorang pemimpin itu yakin sukses, itu arti sandi. Kemudian yang kedua ada kata wigraha, seorang pemimpin harus bisa membedakan baik dan buruk. Dan yang ketiga itu susila ya, artinya seorang pemimpin itu harus tahu protokoler, harus mengerti dengan etika dan lain sebagainya. Kemudian yana, seorang pemimpin harus aspiratif, mendengar keluhan kalau rakyat dan lain sebagainya. Kalaupun yang menasihati untuk kebaikan itu harus didengar, walaupun pemimpin itu akan memutuskan. Kemudian ada adwesa, seorang pemimpin tidak boleh dendam. Dan terakhir seraya, seorang pemimpin harus mempunyai banyak teman. Artinya bagaimana membangun suatu negara tidak juga yakin dengan sendiri kan sukses. Kita butuh bantuan baik dari negara lain maupun di dalam negara sendiri. Harus bagaimana teamworknya membangun bangsa ini menjadi kuat. Begitulah implementasi bangunan yang ada di sini. Menjadi seorang pemimpin yang baik harus betul-betul mengikuti ajaran-ajaran sebagai seorang pemimpin. Jadi sebenarnya Taman Sukesade Ujung ini dibangun adalah implementasinya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu artinya good governance gitu. Ya, good governance. Itu artinya. Sehingga di sini Water Village, istana air. Kenapa disebut dengan istana air? Karena air di dalam kehidupan manusia, tubuh kita terdiri pada 80% air. Betul. Jadi hidup itu tidak bisa lepas dengan air. Baik alam maupun diri kita. Air itu pegang peranan. Oleh karena itu, ini disebut dengan istana air. Artinya water village. Bagaimana taman ini betul-betul memberikan kesejukan, memberikan kenikmatan, memberikan kesenangan, mengayomi masyarakat yang berkunjung, betul-betul memberikan rasa aman, rasa pokoknya bagaimana mereka betul-betul menikmati. Hanya mereka yang merasakan. Siapa yang mengunjungi, dia pasti akan bisa rasakan auranya. Demikian ciptaan raja itu. Kemudian setelah kita merdeka, berarti kerajaan ini sudah, tetapi peninggalan ini sampai sekarang menjadi cagar budaya. Dan itu sudah ada keputusan dari bupati. Jadi taman ini betul-betul kelestariannya dijaga oleh pemerintah. Jadi walaupun taman ini masih status secara kepemilikan tetap Puri mempunyai, Puri Agung Karangasem masih mempunyai kepemilikannya, akan tetapi untuk pemeliharaan taman ini pihak pemerintah dan Puri bekerja sama. Kemudian kami sebagai pimpinan SK-nya, surat keputusan kami dari Bupati Karangasem, dari Dewan Pembina pemerintah Kabupaten Karangasem, kami yang mengelola secara swasta. Jadi kami betul-betul bagaimana supaya bisa kita meningkatkan kesejahteraan daripada pegawai, kemudian bagaimana taman ini supaya betul-betul secara bertahap bisa kita tingkatkan, artinya keindahannya, kebersihannya, termasuk menjaga kelestarian daripada aura secara spirit taman ini. Itu yang
yang merupakan tahapan-tahapan apa yang kami kerjakan selama ini. Nah, jadi dari tadi penjelasannya cukup jelas ya buat teman-teman semua. Jadi yang ingin saya tahu Pak, apakah selama dikelola oleh dikelola oleh pemerintah Karangasem, Ya. apakah ada bangunan yang direnovasi atau memang seperti ini dari dulu? Apakah ada bangunan yang sempat dilakukan renovasi atau gimana? Karena kemarin dari Gunung Agung erupsi tahun 1963, kemudian kenapa sampai Pemda Karangasem, pemerintah daerah Karangasem ikut di sini sebagai pengelola katakan, itu disebabkan karena pemerintah Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan atas bantuan Bank Dunia dengan provinsi pada waktu Gubernur Dewa Bratu menjadi gubernur, itu ada bantuan dari Bank Dunia karena gempa 3 kali, gempa Seririt 1976, kemudian 1979 juga gempa di Culik dan lain sebagainya, kemudian dari 1963 ini tempat ini hancur. Jadi untuk mengembalikan bangunan yang ada di sini itu harus betul-betul tidak boleh merubah struktur dan bentuk bangunan itu tidak bisa dilubah. Berarti memang dari dulu sama seperti ini. Cuman yang berubah setelah dibangun itu hanya materinya saja. Mungkin dulu tidak memakai semen, sekarang pakai semen. Jadi hanya bahan materialnya aja yang berubah, kan, tetapi struktur bangunan dan juga bentuk bangunnya tetap sama. Ya. Nah, jadi selain bangunan yang tadi, apakah ada salah satu bangunan yang memang belum pernah diutak-atik sampai saat ini? Kalau yang asli, yang pada waktu kena pun roboh sampai atapnya itu yang di balai kapal, yang di atas itu. Yang paling atas. Okay. Itu sama sekali tidak boleh disentuh karena dari cagar budaya itu betul-betul nanti kalaupun ada yang retak-retak itu, jadi harus menggunakan teknologi yang supaya gimana caranya supaya memperkuat tidak ada getaran dan lain sebagainya. Itu masih sedang diteliti. Jadi pemerintah pusat sangat concern dengan cagar budaya yang ada di sini. Jadi ini sangat betul-betul menjadi perhatian pusat juga untuk memikirkan bagaimana melestarikan daripada karena ini di Bali tidak ada lagi, Pak. Okay. Jadi oleh karena ini kelestariannya harus tetap dijaga begitu. Tidak boleh kita sembarangan membangun. Ya. Betul. Nah, jadi memang tempat ini sudah pernah direnovasi tapi tetap sesuai dengan filosofi atau struktur yang bangunan sudah lama, yang sudah ada seperti itu ya. Satu lagi Pak pertanyaannya, bagaimana pemerintah di sini, pengelola di sini menjaga tempat ini masih sesakral saat ini? Jadi maksudnya masih ada ruangan yang memiliki auranya sangat besar sekali. Gitu. Ini sebenarnya kita simpel, sangat sederhana. Kita melaksanakan apa yang sudah warisan leluhur, kita hanya ikuti saja melaksanakan upacara-upacara, kemudian dengan sangat sederhana, dengan rutin, dengan ya intinya bagaimana kita mempersembahkan sesuatu dengan ketulusan, dengan kesederhanaan, yang penting jujur, kebersihan jiwa itu pegang peranan. Jadi walaupun kita bekerja ya betul-betul dengan ikhlas, itulah yang memunculkan aura kesucian ini yang sangat mendukung terpeliharanya daripada aura di sini. Jadi sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan, landasannya semua yang kita lakukan tulus ikhlas. Itu kunci. Itu kuncinya. Ya. Jadi semua harus tulus ikhlas. Ya, itu kunci karena hanya dengan kesucian ketulusanlah aura itu kan terpelihara. Jadi itu menjadi menjadi dasar bagaimana memelihara ini. Seperti pemangku yang tadi sudah dilihat, beliau dia sudah berpuluh-puluh tahun itu. Dia dari bangun taman ini dulu, dia tahu tahun berapa itu, tahun sekitar 1926 dia sudah di sini masih kecil pada waktu itu dia. Oleh karena itu saya pakai sampai sekarang karena beliau itu orangnya betul-betul sangat bersih, lugu apa adanya, dan beliau merasakan aura di sini. Mungkin beliau yang ada di sini yang juga memberikan kekuatan pada dia sebagai pengayah di sini, sebagai pemangku.
dia sampai sekarang masih hidup begitu. Jadi apakah dari Bapak Ida Madiniki Wenten, maksudnya ada nggak pesannya untuk orang yang ingin berkunjung ke sini tapi ada pantangannya nggak? Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kalau pantangan sebenarnya kami kan yang sakral-sakral, kalau ruangan ke dalam, kalau yang misalnya yang tidak ada kepentingan hanya melihat begitu, kami hanya sakralkan yang di ruangan saja. Itu kalau menstruasi bagi perempuan, tapi bagi laki kalau tidak ada kepentingan untuk tertentu kami memang tidak, supaya kekuatan itu masih terpelihara. Kalau kita sembarangan nanti itu kesakralannya akan menurun ya. Oleh karena itu kami, kalau memang seperti Bapak ada kepentingan begini untuk gini, mohon kepada beliau supaya beliau memberikan petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya, kami persilahkan. Ya. Kami nanti juga security kami pasti akan membantu Bapak. Ya, terima kasih atas sambutan Mbaknya. Dan satu lagi terakhir, kalau dari Bapak Ida Alit Niki, di tempat mana yang paling auranya terbesar? Kalau aura di sini memang hampir merata. Jadi sampai di atas juga di dekat Gamang itu, kemudian di Buredirah juga di sebelah utara. Ini seolah-olah di mana-mana di sini sama. Di mana-mana sama. Tapi untuk kesucian dan gini di Bale Gili paling gili ya. Karena di sana tempat pertemuan. Ada pertemuan-pertemuan seperti Kanjeng Ratu juga sewaktu-waktu kadang ya. Berarti Kanjeng Ratu juga hadir ke sini juga kadang-kadang ya. Oke. Nah, jadi itu tadi penjelasannya. Hampir tertinggal raja yang beristana di sini. Kira-kira siapa? Kalau raja yang membangun taman ini kan Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem. Ya. Itu raja terakhir. Jadi beliaulah yang menerima inspirasi sehingga terrealisasi bangunan ini. Beliau masih menjadi raja, kemudian beliau yang bisa mewujudkan cita-citanya membangun. Dari inspirasi yang beliau terima, mewujudkan taman ini begitu. Oke, berarti Raja Anglurah yang masih bersemayam di sini kira-kira ya. Seperti itu ya. Beliau di sinilah, beliaulah yang, karena beliau yang membuat, beliau yang mendapatkan inspirasi, kenatipun beliau sudah tidak ada, tapi beliau juga masih ada di sini. Dan beliau juga sangat sering berkomunikasi menurut cerita orang tua saya, leluhur saya dengan berada di Gunung Agung. Jadi Anda bisa nanti kalau memang yang bisa melihat dan lain sebagainya, nanti bisa membuktikan. Mudah-mudahan saudara semua diberikan kekuatan dan diberikan juga untuk bisa melihat yang sesungguhnya. Kesempatan, silakan. Oke, jadi cukup itu saja penjelasan dari Bapak Ida Alit. Jadi sukses banget sudah meluangkan waktunya. Nah, penasaran kan bagaimana penelusuran kita selanjutnya bersama Gus Robin, dan tentunya ada tamu spesial di kali ini. Siapa tamu spesialnya nanti akan kita tampilkan. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain. Kita akan bergerak mulai dari arah selatan. Oke, jangan kemana-mana. Halo guys, balik lagi. Sudah malam, berarti kita akan memulai eksplor di tempat ini, yaitu di Taman Ujung, ya Ben ya. Bagaimana vibes-nya atau auranya? Kita kan lumayan karena kita ada di dekat pura. Ya, jadi kita berada tepat di depan salah satu gerbang masuk ke tempat ini. Nah, jadi salah satu bisa dibilang kalian kalau mau eksplor tempat ini harus minta izin di sini dulu. Ini gerbang utamanya. Minta izin betul. Di sini. Ini gerbang utamanya. Nah, tadi saya sudah bilang kita tidak cuma berdua. Ada satu tamu spesial lagi yang kita datangkan, yang yang bisa membantu kita eksplor tempat ini karena beliau memiliki kekuatan yang bisa melihat flashback ke belakang. Jadi cocok banget untuk eksplor tempat ini ya Ben ya. Dan kita panggil Om Hao. Dari kisah Tanah Jawa. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Salaman lagi. Ya, salaman lagi. Ya, salaman lagi. Ya. Salaman. Kenapa salaman ke belakang? Iya, saya memberikan hormat dulu. Oh iya, betul. Ya, kita harus sama juga deh kayaknya. Oh, kita sudah. Oke, nah jadi kita sekarang sudah berdiri di depan
gerbang masuk. Nah, yang bersemayam di sini, beliau adalah Ide Lingsir Rangde Dirah. Jadi seperti yang dikatakan oleh pemangku di sini, beliau merupakan tempat peleburan. Jadi beberapa orang yang memiliki kekuatan gaib mungkin bisa dulunya dilebur di sini. Yang punya ilmu hitam. Ilmu hitam. Katanya. Betul. Yang memiliki ilmu hitam, beliau yang meleburnya. Betul. Betul. Tadi yang dikatakan oleh Kuncen di sini juga seperti demikian. Kalau dari Om Hao sendiri, apa yang dilihat di sini? Iya, ini sebenarnya netralisir sih Mas, memang benar. Jadi doa apapun sebenarnya bisa dipanjatkan Ya. dari Sesuai kepercayaan dengan kepercayaan masing-masing. Iya, apapun karena Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi menjadi satu dan semua yang berniat etika tidak baik pasti akan mental, dalam artian tidak kemudian ke sini mental tidak, tetapi jalan yang akan menuju ke sini itu banyak hambatan. Oke, jadi tidak akan dimudahkan gitu ya? Iya, karena kita harus melewati izin, kemudian imigrasinya sebelum kita masuk gitu. Jadi banyak lapisan-lapisannya dan memang benar ya, orang yang datang ke sini dengan tujuan yang dimaksud tadi, bahwasanya ilmu hitam ini memang sengaja akan dihilangkan atau akan dikembalikan, itu pasti akan kembali ke sini. Oke. Dan zaman dahulu memang ada beberapa orang yang diperciki tirta suci, ada yang dibasuh mukanya. Iya, dibasuh, betul-betul. Dan ada juga yang karena sifatnya ini sudah sangat melekat, sosok astral yang masuk ke tubuhnya itu sudah sangat kuat, raja-rajanya tidak bisa dilepas, itu biasanya nanti waktu dilepas pun akan terbawa semuanya, sak spiritualnya, ruhnya akan terangkat semuanya. Berarti bisa dibilang bersih lagi ya gitu ya? Iya, iya. Dan kalau sudah memang karma yang dihasilkan itu sudah sangat negatif ya, karma buruk, ya akan berpulang, akan Dia akan diambil ke meninggal ya. meninggal makanya seperti itu. Karena memang sudah tidak bisa diperbaiki kayak Iya. gitu. Mungkin karena dia sudah kebanyakan dosa gitu, Iya. mungkin meninggal jadinya. Kalau yang masih bisa diperbaiki ya masih bisa dilebur, Bisa dilebur. dinetralkan. Jadi kalau tadi dibilang oleh Kuncen di sini, ini sebagai tempat izin untuk melakukan ekspedisi atau Iya. tempat ini betul demikian ya? Iya. Soalnya Jadi di sini seperti migrasinya Mas. Migrasinya ya? Iya, jadi karena saya memberikan salam, ini kan saya luar negeri. Jadi Betul. saya harus verifikasi Iya, visa dan visa paspor dulu, saya, betul. dan saya juga bersama dua rekan saya. Jadi sementara nanti saya distempel dulu dan Iya. dilihat berapa lama di sini, explore apa, Iya, iya. dari mana, visanya berlaku sampai Kapan? Baru distempel Baru bisa lanjut ya. jalan ya. Bagaimana aura di sini? Dari Gus Robin dulu. kalau saya sih biasa Ya? saja Karena sih. sudah sering ya Sudah ke sering tempat-tempat ke seperti ini. tempat-tempat seperti ini, ke Pura Dalam, ke tempat kuburan orang Bali. Ya, ini kan salah satunya juga ikut dalam ajang itu, kuburan orang Bali juga ikut. Ya. Oke. Cuma sebagai pelebur, mungkin ilmu hitam seperti itu ya. Ya kalau saya lihat sih banyak sih bentuk-bentuk yang di dalam. Nah, kalau bentuknya seperti apa? Sebenarnya ada yang memang seram, ada yang memang bentuknya cantik. Tapi semua Ada kayak orang Bali. positif. Positif mereka. Oke. Karena bagaimanapun mereka bertugas untuk positif. Oke. Bukan tujuannya untuk menyakiti orang, tapi untuk memperbaiki orang. Iya. Gitu. Tempat recovery mungkin ya. Lebih tepatnya untuk menetralkan hal-hal yang berbau ilmu hitam. Oke. Dari Om Hao sendiri? Kalau saya jelasin pengalaman pertama, kalau saya pribadi, dan tadi sempat ngobrol di belakang, seandainya suatu ketika saya kesini bagaimana, karena setelah saya komunikasikan juga dengan yang ada di dalam, bahwasanya kalau kesini mungkin dengan baju seperti sembayangan tidak apa-apa, cuman nanti ada satu step saja yang dilalui, dan yang paling depan yang di sini. Nah, memang itu menjadi adat ya, dalam artian ya itu tadi, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijat. Betul. Dan harus bukan mematuhi tapi seperti menghormati. Iya. Karena ini kan ibarat kata kita ke negara lain pun pasti beda-beda ya, Mas ya. Dan saya seperti Bu Robin lihat bahwasanya kalau yang di pohon beringin itu memang ikatan di situ. Jadi ada bermacam-macam. Dari ilmu ini kan dalam artian dilebur itu dinetralisir, dimulai lagi, dan sosok-sosok astral seperti makhluk astralnya pun tidak dipenjara tetapi dikarantina. Diperbaiki ya. Iya. Diperbaiki untuk menjadi pasukan. Iya. Biar Sampai nanti sadar ya mungkin ya baru. bisa jadi positif, jadi Bisa merubah positif. Ya, merubah merubah. dari hitam Merubah. menjadi putih.
Berarti ibaratnya kayak dibuat suatu ini ya, kalau namanya lebih kerennya bela negara lah ya, biar lebih positif gitu ya. Pasukan tapi diubah menjadi pasukan yang baik. Positif ya. Tapi Ya. kalau memang tidak bisa diubah ya dihukum. Oke. Iya. Hmm. Iya. Saya rasa cukup mungkin ya untuk tempat ini ya, karena bangunan di sini ada 3 bangunan yang Ya, harus kita explore. lalui. Jadi yang dari ujung selatan yaitu ada bangunan balai kambang. Kalau bahasa Indonesia itu bangunan terapung. Nah, Di sana juga saya lihat ya, itu kan ada kolam, Itu kolam dirah ya kolam dirah, disebut sebagai kolam dirah. Oke. Kolam untuk menghukum yang dulunya katanya orang-orang yang punya ilmu Ilmu hitam. Iya. atau bisa jadi leak. Oke. Nah, Dihukumnya dihukumnya di sana. diceburkan di situ seperti Tidak itu? diceburkan, dibiarkan dulu di samping di tepinya dibiarkan Oke. duduk, Oke. duduk diikat. Jika dia selamat dalam 1 hari itu 1 malam, berarti dia tidak mempunyai ilmu hitam. Jika dia mati atau tercebur itu seperti itunya. Berarti kolam di sebelah kanan kita, dia dibiarkan berdiri di Ya, sebelah, kayak diikat. ya diikat di pinggir. Kalau dia jatuh meninggal, berarti Dia punya. Kalau seandainya Dia tidak tidak kenapa-napa, kenapa-napa, besoknya berarti dia tidak punya. oke. Sebagai kolam penghukuman. Berarti fungsi kolam di sini beda-beda ya? Beda-beda. Oh, Nanti oke. ada air kolam yang bisa menerangkan Iya. ilmu hitam. Itu bagus airnya. Oke. Nanti kita tunjukkannya airnya Oke. yang bisa mengobati ilmu hitam. Jadi yang pertama tadi kolam di sebelah kanan saya, di samping pura, kalau orang bilang di sini ada pura dirah, sebelahnya ada kolam, jadi itu miliknya dari beliau. Dan sekarang kita akan langsung ke balik kambang. Oke, kita langsung jalan ke sana. Cus. Sebentar ya, Mas. Yuk. Sedikit informasi dari beliau. Ya. Bahwasanya leak itu dianggap orang kan banyak ilmu Ya, hitam yang betul, jahat ya. jahat. Tapi sejatinya itu adalah positif sebenarnya di awal Untuk melindungi diri. untuk pelindungan ya. Dan memang salah satu ilmu spiritual yang klasik berasal dari tanah Jawa. Dan memang kitabnya dibawa ke sini ya, Bli, kalau saya lihat. Dilarikan ya. Dicuri, dilarikan kemarin. Dan dipelajari waktu itu, kemudian disebarkan ajarannya itu dah Oh, berarti leak itu sebenarnya datangnya dari Jawa. dari Jawa. Oh, jadi pusatnya di Jawa. Dari Jawa. Kitabnya dibawa kabur ke Bali. Ya. kemudian dipelajari, dan dalam mempelajari ini tidak mudah. Harus menjalani ritual-ritual yang sangat susah, sangat Puasa panjang, segalanya, ya. dan orang yang bisa melalui ini akan mendapatkan ilmu itu. Oke. Tetapi di jalannya, karena sebagai perlindungan juga untuk menyerang, Oke. yang kemudian itu dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Negatif, ya. Dan waktu itu memang beredar banyak fitnah. Oke. Jadi sebenarnya tidak semua leak itu jahat Tidak, ya. Iya. tidak. Karena kalau kita di Bali kenalnya ada dua tipe, Dua tipe. hitam dan putih ya, betul. Yang baik dan jahat. Kalau di Bali itu namanya leak kiwo dan leak tengen. Oke. Leak kiwo ini yang biasanya disebut sebagai leak jahat. Leak jahat. Leak tengen ini leak baik. Iya. Ya, baik. Oke. Iya. Dan waktu itu memang banyak fitnah saya lihat, dalam artian orang yang belajar itu belum tentu itu ilmu leak, Ya. ilmu gaib seperti teluh atau santet atau lain. Dan memang leak ini kemudian menjadi ilmu yang diingini, jadi orang iri, Mas, yang kemudian mengetes beberapa orang, ya kalau kamu benar memiliki ini, kamu datang ke sini gitu. Kalau memang ilmumu ini positif, akan selamat, dan kalau negatif akan terjadi sesuatu. Oke. Wow. Dapat ilmu lagi kita ke sini. Wow, ada suara cicak, ada yang jatuh juga. Mungkin kita langsung ke tempat. Oke, karena mungkin sudah diinstruksikan untuk ke tempat sana. Kita langsung ke Balai Kambang. Oke, cus. Tempat diskusi. Ya, dia mau melakukan apa, maksudnya pekerjaan nanti didiskusikan dulu gitu. Di sini ya, dan Ada rencana apa gini-gini. ya, dan diskusi di sini tidak hanya dengan beliau-beliau ya, Tapi dalam artian anak kecil-kecil juga ya, maksudnya orang-orang kecil juga bisa iya, macam-macam, jadi macam-macam. Berarti bukan hanya raja ya? Bukan. iya, aspirasi, menyampaikan aspirasi. Sering orang memantau di sini dan memang apa ya, ganti-gantian gitu. Iya. Kelihatannya berganti-gantian dia memantau. Berbeda-beda. Beda-beda. Ya, mantau orang kerajaan penjajah, kapal.
ataukah mungkin orang mandi ya dulu kurang tahu ya saya. Saya di bawah ya. Isi aja. Atau wanita lewat, yang wanita cantik lewat di pantai. Itu nanti mengaburkan. Ya mengaburkan. Kalau ke flashback ke situ nanti saya. Ya beda.